Perkenalkan, nama saya Fernando Edison dengan NIM 825220113. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo program untuk skripsi. Jadi di awal saya menggunakan XAMPP. Di sini akan menyalakan untuk Apache dan juga MySQL. Nah, di sini untuk programnya di sini adalah struktur dari database-nya yang saya gunakan. Di sini ada 14 table, ada username yang nantinya kita akan masukkan untuk emailnya dan juga ada password. Misalnya di sini saya akan masukkan untuk tanpa adanya Gmail. Jadi di sini masukkan. Nah, di sini tidak akan ditemukan username-nya. Lalu misalnya saya akan menggunakan username yang benar, tetapi dengan password yang salah. Di sini akan tertulis password. Nah, di sini ada untuk tampilan dashboard-nya. Di sini ada tampilan untuk semua barang. Jadi diambil dari sini. Jadi misalnya di sini barangnya ada 11 dan juga dia akan get dari tabel barang ini. Lalu ada barang masuk yang diambil dari tabel transaksi masuk. Lalu ada barang keluar juga diambil dari barang keluar. Lalu di sini juga ada grafik untuk barang masuk dan keluar dan juga bisa di set untuk berapa bulan agar bisa dilihat. Dan juga di sini jika di hover bisa terlihat jumlah barang yang keluar dan juga masuknya. Lalu di sini juga jika ingin melihat barang keluar saja, di sini bisa dihilangkan ataupun sebaliknya jika ingin melihat barang masuknya saja. Lalu di sini ada untuk perhitungan ROP, jadi untuk stok minimumnya itu. Jadi di sini terlihat di kamera ini berarti tandanya barangnya itu sudah harus di restock. Lalu untuk di sini untuk data barangnya pertama-tama ini bisa dilihat untuk adanya drop down untuk melihat entries barangnya. Jadi ada misalnya di sini ada 10 dan juga jika saya ingin melihat lebih, nah di sini ada 11 jika saya mengatur untuk 20 entries. Jadi dia menyesuaikan dengan total barang yang ada. Lalu misalnya ingin 10 saja dan juga ingin melihat dari halaman selanjutnya bisa dilakukan untuk previous dan juga next. Lalu selanjutnya ada untuk melihat dari fitur search-nya ini. Misalnya saya ingin mencari nama barang untuk A+ ini. Nah, dia langsung terlihat di sini untuk A+ saja. Dan juga untuk fitur search ini saya menggunakan JavaScript, jadi dia akan disetting untuk sekitar 0,5 detik jika saya sudah melepaskan dari keyboard saya. Jadi jika saya sudah tidak mengetik, dia akan langsung otomatis untuk melakukan fitur search itu. Dan misalnya saya ingin mencari untuk kategori saja. Jadi di sini bisa terlihat untuk sabun pakaian dan juga misalnya untuk susu. Nah, di sini juga bisa terlihat untuk susu saya. Dan juga untuk brand, misalnya saya untuk mengambil Mami Poko. Nah, di sini terlihat untuk brand yang Mami Poko saja. Dan untuk tambah barangnya di sini, misalnya saya ingin menambahkan barang bagus, sarung kaki anak. Nah, di sini bisa dipilih untuk kategori dari barangnya itu sendiri. Jadi misalnya pakaian di sini. Dan juga ukurannya misalnya di sini ada 26 pieces atau kita bisa menambahkan dulu. Misalnya untuk sarung anak sendiri berarti satu pasang. Nah, jadi tinggal dimasukkan lagi. Untuk rasa di sini itu dia merupakan bisa 0, jadi dia opsional. Jadi misal saya tidak memilih tidak apa-apa. Lalu untuk harganya misalnya ini 20.000 dan juga stok awalnya itu 20.000, stoknya 20 dan juga kategorinya pakaian. Lalu misalnya ingin melakukan edit di sini bisa misal sarung kaki bagian stoknya di sini diubah menjadi 25. Nah, di sini untuk sarung kakinya sudah berubah dengan brandnya dan juga yang lain-lainnya sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Lalu untuk fitur hapusnya di sini, nah nanti ada peringatan seperti ini dan juga nanti jika sudah terhapus ada untuk notifikasi di atas. Lalu untuk kategori barangnya di sini bisa ditambahkan saja misalnya kategori barang Pampers misalnya. Nah, di sini bisa terlihat untuk Pampers, tetapi jika menambahkan lagi Pampers dengan yang sama, nah nanti akan ada notifikasi nama kategori ini sudah ada.
Lalu dia juga ada entry di sini. Misalnya saya ingin menambah mengganti namanya Pampers menjadi celana misalnya. Nah, nanti akan muncul kategori celana berhasil diupdate, dan juga untuk fitur hapusnya ada konfirmasinya, lalu oke. Dan di sini juga akan terlampir notifikasinya. Lalu untuk data brand di sini sama, tinggal masukkan untuk nama brandnya. Misalnya Bebelak di sini masukkan. Nah, nanti di sini muncul Bebelak, dan juga nanti akan ada di sini. Tadi misalnya Bebelak kita ubah dengan belakangnya S. Nah, nanti ada notifikasinya juga dan sudah berubah. Dan untuk hapusnya ada konfirmasinya lagi, ada sudah berhasil berubah juga. Nah, misalnya juga ada fitur tambah di sini misalnya. Nah, di sini akan muncul untuk 2 pak. Lalu untuk selanjutnya ada edit. Di sini misalnya diubah menjadi 3 dan juga namanya Pax. Nah, nanti ada notifikasinya dan juga bisa dilihat untuk 3 Pax. Dan juga untuk fitur hapusnya sama, ada notifikasinya lagi. Lalu untuk datanya di sini misalnya data rasa strawberry atau rasa coklat misalnya. Nah, di sini ada masuk untuk datanya, lalu juga untuk editnya berhasil, dan juga untuk hapusnya berhasil juga. Dan jika memasukkan nama yang sama, jadi ada notifikasi nama itu sudah dipakai oleh data yang lain. Nah, untuk tambahkan suppliernya misalnya hanya 4, dibutuhkan 11 karakter ya untuk nomor. Jadi bisa lihat ini 10. Nah, jika sudah terbuat nanti dia ditambahkan. Lalu juga untuk editnya berhasil diedit, lalu untuk penghapusannya berhasil dihapus. Dan juga untuk transaksi keluarnya. Begitu pula juga dengan data rasa, jika sudah digunakan maka tidak akan bisa dihapus. Lalu untuk data customer di sini ada entry juga, dan juga ada fitur search-nya. Lalu ada fitur untuk menambahkan customer-nya, misalnya dengan nama Aaron, dan juga minimalnya 11 angka juga di sini. Lalu untuk umur anak ini opsional, jadi bisa diisi bisa tidak. Nah, nanti muncul. Lalu untuk editnya bisa diedit. Lalu juga untuk seperti softener di sini masuk 4. Nah, jika kita lihat di sini, berarti softenernya ada 6 di sini. Dan jika saya ingin menghapus, sini saya hapus, maka softenernya bisa terlihat di sini tidak jadi masuk. Berarti dia dikurangi oleh yang tadi. Jadi dia sisa 2 stoknya sekarang. Lalu untuk transaksi keluarnya di sini ada tambah transaksi, misalnya di sini untuk sebelumnya kita lihat dulu seperti tadi, misalnya softener ataupun sarung tangan anak di sini keluar sebanyak 23 quantity. Dan jika kita lihat sarung tangan anak itu dia stoknya sisa 24, jadi misalnya dan dia juga keluar hari ini. Nah, nanti dia masuk untuk di bagian sini sarung tangan anak, berarti keluar 40. Jika kita lihat, nah ada sisa 7 stoknya. Lalu yang terakhir di sini ada untuk menu data pengguna. Jadi untuk data penggunanya di sini bisa menambah. Nah, di sini terlihat untuk passwordnya cocok atau tidak cocok ya. Misalnya dia tidak sama passwordnya, maka tidak cocok dan tidak bisa diklik submit. Nah, jika sudah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Dan jika kita melakukan logout di sini, maka kita bisa melakukan login lagi dengan yang tadi sudah kita buat. Dan juga ini adalah untuk karyawan. Nah, untuk karyawan di sini kita bisa melihat untuk stok dan juga untuk grafik barangnya seperti yang tadi. Dan juga bisa melihat untuk semua barang masuk dan juga barang keluarnya. Satu, untuk data barang ini, jadi untuk karyawan ini tidak bisa menambahkan ataupun mengubah. Jadi pilihannya di sini tidak ada, tapi tidak bisa untuk melakukan search. Nah, di sini tetap bisa. Dan juga untuk karyawan di sini bisa melakukan untuk transaksi masuk. Jadi seperti yang tadi, misalnya di sini kantong nasi. Ya, nah, di sini bisa ditambahkan. Jadi tetap untuk karyawan di sini bisa, dan juga untuk transaksi keluarnya di sini. Nah, tetap stok barangnya di sini dikeluarin. Jadi bisa terlihat di sini sudah berkurang stoknya, dan juga jika ada itu dia bertambah. Oke, sekian untuk demo programnya. Terima kasih atas waktunya.